Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Dian Primadini, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Program studi pendidikan kimia di Universitas Palangkaraya. Dengan NIM 226100219920 serta nomor ujian 2023229922. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kimia di kelas 10 IPA SMA Swasta Nusantara Palangkaraya dengan materi sifat-sifat koloid. Berikut adalah video pembelajaran ujian kinerja saya. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan saya dalam mengajar di masa yang akan datang. Terima kasih. Salam. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita siang ini, satu orang Ibu minta tolong pimpin doa dulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulaikan aktivitas belajar kita, agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Untuk kita memulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Ananda, David, Hadir Bu. Dea, Hadir. Ime, Yumi, Hadir. Lili, Luna, Nova, Rika, Rika, Hadir. Raffi. Hadir. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum itu, Ibu akan ingatkan kembali peraturan kelas kita. Bagi yang membawa HP, tolong di silent dulu HP-nya ya, agar tidak mengganggu pelajaran kita hari ini. Sudah semua? Silent? Terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk di materi hari ini, kita kembali mau bertanya. Kemarin, minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di materi tentang sistem koloid. Hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang materi sistem koloid, tentang sifat-sifat daripada sistem koloid. Tujuan kita mempelajari sifat-sifat tentang sistem koloid adalah kita harapkan melalui pendekatan TPEX dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat koloid dan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi diperoleh dari hasil percobaan, nilai karakter disiplin, bertanggung jawab, aktif selama proses pembelajaran dengan tepat. Ya, jadi tujuannya itu karena koloid ini pasti kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus tahu sifat-sifat daripada sistem koloid itu bagaimana ya. Siapa yang masih ingat apa itu materi kita minggu lalu? Ada istilah suspensi, ada istilah koloid, ada istilah larutan. Ada yang masih ingat? Rika? Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Ya. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen. Ya. Larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium terdispersinya tidak dapat dibedakan.
Ya, terima kasih. Itu mungkin definisi secara lengkapnya mungkin seperti itu ya. Ada yang lain yang mau memberi tanggapan? Apa itu suspensi, larutan, dan koloid? Karena nanti kita akan pelajari itu. Koloid itu ada sifat-sifatnya, ada beberapa sifat. Ya, kita akan pelajari hari ini. Jadi kemarin benar, suspensi itu bisa dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Ya, contohnya ada 3 contoh nih. Ada sirup, ada larutan kopi, ada susu. Kira-kira yang jadi suspensi di situ. Ya, kalau dia larutan, misalnya kita mau buat apa? Larutan gula. Kalian larutan gula ya. Kalau sudah larut gulanya bisa dibedakan nggak? Mana gula, mana air? Nggak bisa. Itu namanya larutan. Campurannya sudah homogen. Ya, tidak bisa lagi dipisah. Mana yang gula, mana yang air. Nah, ini sekarang yang koloid. Kemarin kita sudah bahas gas, itu susu ya. Susu itu merupakan salah satu koloid. Kita ulang lagi yang kemarin. Koloid kalau kita lihat larutan susu itu dia tercampur sempurna. Bisa kalian lihat air dengan susunya, bedanya nggak bisa. Tidak bisa ya. Nah, tapi kalau kita gunakan mikroskop, kita bisa lihat molekul susu gitu kan, yang ada di dalam air itu bisa terlihat. Dia tidak tercampur secara stabil sebenarnya ya, kelihatannya. Itu masih bisa dipisahkan. Ini namanya koloid. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam sifat-sifat daripada koloid. Ibu sudah bagikan bahan ajarnya. Silakan dibuka masing-masing gadgetnya, tapi tetap di silent ya, supaya tidak mengganggu untuk nada deringnya. Oke, pernah lihat cahaya matahari tembus jendela? Kemudian kalian menyapu, apa yang kalian amati? Debu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau tidak ada cahaya misalkan, bisa kalian lihat debu itu berterbangan? Tidak bisa. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di sifat-sifat koloid ya. Kenapa dia seperti ini? Kalau misalnya ada matahari, kemudian ada debu, kita bisa lihat debunya itu. Tapi kalau tidak ada sinar matahari, misalkan tidak ada sinar, nggak bisa kita lihat. Kalian tahu apa? Pernah kalian menatap peristiwa di atas? Dapatkah kalian amati peristiwa di atas? Pernah nggak? Pernah pasti, ya kan? Nah, itu dia. Beberapa contoh tadi adalah sifat-sifat dari koloid. Ya. Oke. Silakan dibuka bahan ajar dan juga di situ link tadi sudah dibagikan linknya. Silakan dibuka. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, ya, ke dalam kelompok. Silakan dikerjakan LKPD. Ibu bagi jadi 2 kelompok saja, 4 orang ya. Tapi LKPD-nya tetap diisi per individu, ya. Kalian bahas per kelompok seperti itu. Itu ada. Sudah bisa kalian buka laptop. Coba. Buka link yang ibu bagikan tadi. Itu bahan 4 orang. Jadi ada 2 kelompok. Nanti benarnya sudah. Jika ada yang mau ditanyakan terkait LKPD dan bahan ajarnya, bisa dibuka nggak? Yang ini nanti untuk nah, cara kerjanya klik di misal kelas. Buka. Ya, sudah. Nah. Di sini di dalam kotak-kotak itu ya.
Bisa nggak? Nah, bisa ya. Nanti isi di sini. Nah, ketik jawabannya di situ. Kelas 10 IPA namanya, tuliskan kelompoknya. Ini kelompok ini kelompok 1, kelompoknya kita kelompok 2 ya. Silakan perhatikan ini dulu. Efeknya perhatikan. Sejumlah cairan berada di dalam tabung kimia. Seberkar sinar dari sumber cahaya dikenakan pada tabung dari sisi kiri. Dari pengamatan, kondisi cairan masih sama, tidak terjadi perubahan sama sekali. Namun ketika sebuah layar diletakkan di sebelah kanan, terlihat lingkaran cahaya yang berpendar. Artinya, sinar dari sumber cahaya berhasil menembus cairan di dalam tabung tanpa disadari. Selanjutnya, ganti cairan dengan cairan yang lain. Ketika sumber cahaya dinyalakan, kali ini pendaran cahaya terlihat dengan jelas, melewati cairan di dalam tabung. Perlakuan pertama dikenal sebagai larutan, atau larutan sejati. Cairan pada perlakuan kedua dikenal sebagai koloid, atau sistem koloid. Nah, efek Tyndall hanya berlaku pada sistem koloid. Yang pertanyaan pertama setelah video tadi, silakan diisi. Yang koloid dia apa tadi? Menghamburkan. Koloid kan katanya menghamburkan. Bisa dibaca juga di bukunya, juga bisa kan. Yang lain isi. Biar cepat. Nah, 23. Dibatasi oleh titik ini tadi. Apa ya? Oke, sekarang ke gerak brown. Berikut adalah animasi dari pergerakan sebuah molekul susu di dalam kumpulan molekul air. Karena partikel koloid, dalam hal ini molekul susu selalu bergerak, maka susu cair tidak akan pernah menggumpal. Gerak Brown adalah gerak terus-menerus partikel koloid secara acak, disebabkan oleh tumbukan. Ya. Silakan gerak brownnya. Apa itu? Yang mau dicari? Nah, partikel debu saat terkena sinar matahari tadi. Apa yang kalian amati? Apa di sini? Pernah nyapu? Di hari-hari cerah pagi biasanya kan ada sinar matahari masuk lewat jendela, kalian nyapu. Apa yang kalian amati di sinar itu? Di cahaya. Gimana gerakannya? Dia gerakannya seperti tadi dibilang di video itu apa? Zigzag ya kan? Gak beraturan kan? Nah, itu adalah gerak brown. Yang kalian lihat itu, yang kalian amati ketika debu di penerbangan itu gerak brown ya. Adsorpsi dapat dikatakan sebagai gejala penempelan zat asing pada permukaan partikel koloid. Berikut adalah ilustrasinya. Koloid tersusun atas berbagai atom. Untuk mempermudah pemodelan, anggap saja partikel koloid berupa gumpalan tunggal. Di sekitar partikel koloid, di sana terdapat partikel lain yang berukuran lebih kecil. Nah, partikel kecil ini akan menempel di permukaan koloid. Menyerah. Ya. Silakan diisi LKPD-nya. Ada coba sambil dibaca bahan ajarnya, dibaca. Yang itu juga bisa. Tadi bahan ajarnya. Mana dia asumsi tadi? Cari, baca. Bisa kalian browsing juga di Google atau dari bahan ajar yang sudah dibagikan atau dari literatur lain, silakan. Mana? Selesai? Untuk asumsinya mana? Selesai? Sekarang yang elektroforesis. Silakan perhatikan kembali video di depan. Ibu kembali membantu kalian untuk membukanya. Elektroforesis dapat dikatakan sebagai pergerakan partikel terdispersi secara relatif terhadap medium pendispersi, karena pengaruh medan listrik.
di dalam suatu wadah berisi sistem koloid yang bermuatan. Partikel koloid bermuatan positif di wadah 1, dan partikel koloid bermuatan negatif di wadah 2. Selanjutnya, dua logam dicelupkan secara terpisah. Logam di sebelah kanan terhubung dengan kutub positif sumber tegangan, disebut sebagai anoda. Logam di sebelah kiri terhubung dengan kutub negatif sumber tegangan, disebut sebagai katoda. Ketika sumber tegangan di-on-kan, partikel koloid bergerak menuju kutub yang berlawanan, karena adanya gaya Coulomb. Nah, pergerakan inilah yang dikenal sebagai elektroforesis. Sudah selesai KPD-nya, perwakilan kelompoknya bacakan hasil diskusinya ya, hasil pengerjaan KPD-nya. Tidak usah semua, nanti kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana. Gitu. Ada, Google ada, buku ada, ya. Silakan diisi. Ini lagi. Nanti kelompok 1 apa tuh? Efek tindak, analisis misalkan. Kelompok 2 apa? Jadi nggak semuanya kalian baca. Nah, sekarang coba yang kalkulasi diisi juga ya. Baca. Oke, persiapkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerja kelompok kalian ya. Satu orang bacakan kerja kelompoknya. Pembagiannya, Pak Bali, bahan ajarnya tadi. Gimana cara pemurniannya bisa cari baca di sini ya. Cari yang dialisis. Dua sama. Mereka satu sama. Baik, sudah? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian amati pada pergerakan partikel debu saat terkena sinar matahari? Oh, itu sifatnya apa? Yang mana? Sifatnya gerak roll. Gerak roll. Oke. Gerakan debunya zigzag atau tidak beraturan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gerak roll? Gerak terus-menerus dari suatu partikel zat air maupun gas sehingga partikel fluid akan menyebar secara rata dalam medium dan dispersinya dan tidak dapat memisahkan diri meskipun didiamkan. Baik. Mungkin kelompok 1 ada tambahan untuk
Pertanyaan gerak Brownnya. Gerak Brown apa? Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair atau gas. Artinya partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Ya, oke, hampir sama ya jawabannya, secara garis besar sama ya. Itu adalah gerak Brown. Jadi dia tidak bisa diam terus sekali enggak ya. Gerakan ininya tidak beraturan, gerakan partikel koloidnya. Oke. Ada pertanyaan? Mengapa orang yang mengalami gagal ginjal perlu melakukan cuci darah? Cuci darah untuk gagal ginjal bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan, seperti racun dan cairan yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, silakan lanjutkan untuk sifatnya selanjutnya, koagulasi. Bagian koagulasi, apa penyebab terjadinya koagulasi pada sistem koloid? Pada terjadinya dapat terjadi apabila muatan partikel koloid kurang. Mengapa koloid dapat mengalami koagulasi? Karena penambahan elektrolit terjadi karena koloid bermuatan positif menarik ion negatif dan koloid bermuatan negatif menarik ion positif. Ya, sudah. Sebutkan beberapa contoh aplikasi sifat koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan praktek dengan menambahkan asam format dan pembentukan dial. Apa? Pembentukan delta. Oke. Ada contoh lain dari kelompok 2? Apa contoh koagulasi selain itu? Penggumpalan matriks dengan menambahkan asam format. Sama ya? Oke. Kelompok 1 mungkin bisa tambahkan nanti jawabannya supaya lebih lengkap lagi. Silakan dulu. Sekarang kelompok 1 sifatnya mana? Efek tinggal dan analisis. Boleh. Silakan maju. Kelompok 1 silakan mendengarkan. Untuk perkalungan. Ya, kelompok 1 dengar dulu. Selamat siang. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Absorpsi. Bagaimana partikel koloid mendapatkan muatan listrik? Apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Selanjutnya, bagaimana penerapan sifat koloid pada prinsip kerja norit? Penerapan sifat koloid pada prinsip kerja norit adalah sifat absorpsi, kemampuan menyerap. Terakhir, elektroforesis. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan elektroforesis koloid? Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Kedua, bagaimana cara menunjukkan muatan dari suatu koloid? Untuk menunjukkan apakah suatu koloid bermuatan dapat dilakukan dengan sel elektroforesis. Ketiga, sebutkan penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, elektroforesis diterapkan untuk identitas DNA, mendeteksi kelainan genetik, dan penyaringan debu pabrik atau kotrel. Lanjut ke dialisis. Jelaskan bagaimana cara pemurnian koloid dengan dialisis. Sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeable dan diletakkan dalam air. Jelaskan cara kerja alat pencuci darah. Cara kerja hemodialisis adalah dimulai dengan memasukkan jarum ke pembuluh darah pasien guna menghubungkan aliran darah ke tubuh dari darah tubuh ke mesin pencuci darah. Kemudian darah kotor akan disaring dalam mesin. Pada saat darah masuk di salah satu ujung penyaring, alat akan menyaring darah melewati banyak filter yang sangat tipis. Sebutkan beberapa contoh penerapan sifat dialisis dalam kehidupan sehari-hari. Proses cuci darah pada pasien gagal ginjal dan pemisahan ion sianida dari tepung tapioka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok 1, silakan dibandingkan lagi jawaban dari kelompok 2 ya, supaya nanti ada kesimpulan bersama konsep yang sama antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Ada pertanyaan? Jika ada, silakan duduk. Ya. Oke. Dari hasil kerja kalian tadi secara berkelompok, secara garis besar sudah tepat ya, secara garis besar. Lebih banyak lagi untuk membaca literatur yang ada ya, baik itu berupa buku cetak, bisa juga di internet ya, cari di Google, ataupun dari bahan ajar yang Ibu berikan tadi. Baik. Dari yang kita pelajari, seperti Ibu ambil contoh tadi adalah efek Tyndall ya. Efek Tyndall kelompok 1 contohnya apa tadi? Efek Tyndall sorot lampu ya, proyektor ya. Kalau kelompok 2 ada sorot lampu, ada juga bekas sinar matahari ya. Nah, definisi daripada efek Tyndall tadi apa? Peristiwa apa? Peristiwa penghamburan cahaya. Ini ya, kita ambil contoh ini tadi. Efek Tyndall, selain bisa kalian amati adanya, misalnya tadi debu ya, debu waktu kalian nyapu, kemudian kalian bisa amati gerakannya, itu tadi termasuk apa? Gerak apa namanya? Untuk efek Tyndall, tadi contohnya Nada bilang adalah sorot lampu proyektor. Ada lagi yang lebih mudah, pernah kalau kalian ingat zaman-zaman kabut, ya kan? Kemudian kita disuruh untuk menyalakan lampu kendaraan ketika di jalan. Kalian perhatikan jarak dari sorot lampunya ini sama nggak dengan ketika tidak ada kabut? Tidak, ya kan? Jaraknya berkurang itu karena cahaya dari lampu motor tadi dihamburkan. Siapa yang menjadi sistem koloidnya saat itu? Kabut, ya, kabut. Ada kabut, ada asap. Ini adalah dua koloid yang berbeda. Kalau asap, ada debu, ada kabut,
ada asap itu adalah koloid yang berbeda. Kemarin kalian sudah pelajari, kalau kalian ingat, untuk asap itu adalah aerosol padat namanya. Kalau dia kabut, aerosol cair. Jadi berbeda ya antara yang aerosol padat dengan aerosol cair. Jadi sistem koloidnya ketika kabut tadi adalah ya kabutnya langsung proyektor. Kalau siapa di sini yang pernah ke bioskop, kalau di bioskop biasanya orang akan, karena asap rokok tadi akan menghamburkan dari cahaya proyektor ya, jadi dia nggak fokus lagi. Seperti halnya tadi di larutan kan dia lurus aja, kalau cahaya senternya akan lurus. Tapi kalau di koloid di susu dia nyebar. Nah itu sama aja, terkena partikel daripada asap tadi, maka cahaya dari proyektor tadi, sorot lampu proyektor tadi akan disebar, maka gambar di depan akan kabur. Itu kenapa orang melarang merokok di dalam. Ya, untuk gerak drone tadi, ya gerak drone tadi contohnya yang paling mudah diamati adalah gerak daripada debu. Ya, misalkan ada minum cola dicampur sama susu. Coca-Cola atau Strajo. Kalau di bioskop, iya bisa dibilang bioskop, susu. Ya, ya boleh deh. Atau pakai cola, pokoknya sifatnya asam, ya. Maka susunya jadi penggumpal, ya. Koagulasi itu bahasa umumnya itu penggumpal. Ada lagi dialisis. Dialisis ini paling mudah diamati adalah proses cuci darah. Ada mesin cuci darah, disebut juga mesin dialisis. Apa gunanya? Gunanya mesin dialisis ini untuk mengganti tugas dari ginjal yang rusak. Ginjal ini penyaring, menyaring racun, menyaring cairan di dalam tubuh. Itu gunanya. Tapi karena rusak dia tak bisa bekerja lagi, makanya diganti dengan mesin dialisis. Asopsi, apa di sini pernah diare? Pernah minum obat? Apa gunanya obat? Gimana cara kerjanya? Diserap. Jadi di dalam lambung obat itu masuk ke dalam lambung. Nah, obat ini yang menyerap racun yang ada di lambung yang membuat kalian sakit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari beberapa sifat tersebut ada yang masih belum paham. Untuk lebih memahami lagi, boleh kalian browsing di YouTube, banyak video-video pembelajaran tentang sifat koloid. Bisa juga dari literatur, buku cetak, apalagi browsing di internet, ya silakan untuk menambah-nambah pengetahuannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudah sharekan di grup link pengerjaan soal evaluasi. Ada tidak banyak soalnya, silakan dikerjakan di situ lalu segera ditentukan ya. Jangan lupa LKPD-nya, ya betul. LKPD-nya belum dikirim, belum dikumpulkan. Kumpulkan, pencet finish, maka dia nanti otomatis akan terkirim. Selanjutnya link evaluasinya itu dikerjakan. Bisa dikirim LKPD-nya? Setelah dikirim, oke, kita simpulkan bukan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa sifat dari koloid? Kita simpulkan sama-sama. Sifat koloid apa saja tadi? Yang pertama, efek dialisis, boleh. Keempat, koagulasi. 5, Efek sudah tadi efek tindal. Apa lagi? Absorpsi, boleh. 6, muatan fluid dan elektrokonversi. boleh. Ke-7, Fluid pelindung. ada satu yang lewat. Elektroforesis. Ya, jadi ada 8 sifat daripada koloid. Ya, masing-masing sifatnya bisa teramati. Ada secara umum ada sekitar 6 ya yang bisa diamati, mulai efek tindal, elektrokoagulasi, dialisis, elektroforesis.
dan absorpsi ya. Baik, silakan kerjakan tugas evaluasi yang udah ibu kirimkan. Tidak banyak. Kerjakan evaluasinya, ibu beri waktu sekitar 10 menit. Sudah. Sudah, ada yang kesulitan mengirimkan? Ada 5, ada 5, masih kirim aja. Hari ini ibu cukupkan ya. Minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan praktikum tentang sifat-sifat daripada koloid ini tadi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan cara pembuatan koloid, ya. Cara pembuatan koloid itu untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya selama pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, satu orang kembali pimpin doa sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Setelah akhir pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Terima kasih. Selamat siang. Siang Bu. Siang Bu.